Pernahkah kamu bertanya-tanya tentang kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita? Gravitasi, misalnya, tidak terlihat tapi menyatukan segalanya. Sekarang bayangkan ada kekuatan tak terlihat di dalam tubuhmu, jaringan energi, kekuatan hidup yang membentuk kesehatanmu. Inilah dunia akupunktur dan jalur meridian. Ini adalah peta tubuh yang didasarkan pada aliran dan keseimbangan, bukan hanya daging dan tulang. Sementara itu, beberapa orang percaya Al-Quran, sebuah kitab yang dihormati miliaran orang, mengandung kode matematika tersembunyi. Struktur yang dibangun di atas bilangan prima menunjukkan adanya desain yang disengaja. Dua ide ini, satu dari pengobatan kuno, satu dari teologi modern, terlihat tidak berhubungan. Tapi keduanya mencerminkan dorongan kita untuk menemukan keteraturan dalam kekacauan. Ini tentang mencari pola tersembunyi, mencari logika di balik permukaan. Jadi, mari kita mulai perjalanan ke dalam jalur energi rahasia tubuh dan arsitektur numerik yang diduga ada dalam teks suci. Kita akan menjelajahi konsep-konsep ini bukan untuk menerima atau menolak, tapi untuk memahami. Dengan menempatkannya berdampingan, kita mungkin belajar sesuatu yang mendalam tentang pikiran manusia itu sendiri. Bayangkan tubuhmu seperti lanskap dengan sungai-sungai, bukan air tapi energi kehidupan, atau qi. Sungai-sungai ini, yang disebut jalur meridian, membentuk jaringan yang menghubungkan sistem organ seperti paru-paru dan hati. Ketika qi mengalir bebas, kamu sehat. Ketika tersumbat, penyakit muncul. Akupunktur bertujuan untuk mengembalikan aliran ini dengan menargetkan titik-titik tertentu, akupoint, di mana qi paling mudah diakses. Merangsang titik-titik ini diyakini dapat memengaruhi energi, membersihkan sumbatan, dan membalikan keseimbangan. Sistem ini melihat tubuh sebagai keseluruhan energi yang mengatur diri sendiri. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, kesehatan fisik, mental, dan emosional semuanya terhubung melalui qi. Stres dapat mengganggu meridian hati, menyebabkan sakit kepala dan mudah tersinggung. Kesedihan dapat memengaruhi paru-paru, menyebabkan masalah pernapasan. Sistem meridian adalah peta holistik yang mengintegrasikan pikiran dan tubuh. Harmoni bukan hanya mengobati gejala. Aliran qi adalah dasar dari kesejahteraan. Akupunktur adalah praktik yang paling sering dikaitkan dengan meridian, jarum halus yang ditempatkan pada titik-titik tertentu untuk memulihkan qi. Tapi apa kata sains? Kita tidak bisa mengukur qi, tapi banyak titik akupunktur berada di dekat kumpulan saraf. Jarum dapat merangsang saraf, memicu pelepasan endorfin dan bahan kimia lain yang mengurangi rasa sakit dan mempercepat penyembuhan. Beberapa efek mungkin bersifat lokal. Peningkatan aliran darah, pengurangan, bahasanya berbeda, qi versus neurotransmitter tapi tujuannya sama, penyembuhan. Dan efek placebo itu kuat, keyakinan dan ritual dapat menciptakan perubahan fisiologis yang nyata. Baik melalui energi atau harapan, akupunktur memanfaatkan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan. Sekarang, mari kita beralih dari tubuh ke teks suci. Pada tahun 1924, ahli biokimia Rashad Khalifa mengklaim menemukan kode matematika dalam Al-Quran, yang berpusat pada angka 19. Struktur Al-Quran surat, ayat, bahkan huruf dikatakan didasarkan pada bilangan prima ini. Misalnya, Al-Quran memiliki 1 dan blat surat, 19/6, dan ayat pertama berisi 19 huruf. Kata-kata seperti Allah dan Rahman muncul dalam kelipatan 19. Teori ini meluas ke frekuensi huruf dan jumlah ayat, menunjukkan sistem yang kompleks dan saling terkait. Klaimnya, kode ini adalah tanda air ilahi, membuat teks tidak dapat diubah tanpa merusak polanya. Ini disajikan sebagai bukti ilmiah asal ilahi Al-Quran. Kitab ini menjadi bukan hanya sastra, tetapi rekayasa kosmik. Angka 19 dipandang sebagai tanda tangan ilahi. Bagi orang beriman, kode Al-Quran adalah mukjizat modern, jembatan antara iman dan akal. Ini dianggap sebagai bukti nyata, tanda matematis di luar kemampuan manusia. Pola-pola ini diartikan sebagai sidik jari ilahi, bukti pemeliharaan dan keaslian. Ini menarik kebutuhan kita akan kepastian, menawarkan dasar logis untuk iman. Kompleksitas kode ini menunjukkan lapisan makna, teks permukaan dan struktur tersembunyi. Ini mengubah Al-Quran menjadi dokumen hidup, selalu ada lebih banyak untuk ditemukan. Bagi penganutnya, kode ini adalah pemenuhan klaim Al-Quran yang mengandung tanda-tanda yang jelas. Ini bukan hanya pola, tapi tanda pamungkas, tersembunyi di depan mata. Pencarian keteraturan menjadi pencarian spiritual.
Sama seperti akupunktur, kode angka Al-Quran juga menghadapi skeptisisme. Para kritikus berpendapat bahwa pola 19 itu memerlukan penghitungan selektif, menggunakan ayat atau jumlah huruf yang tidak standar. Jumlah ayat standar tidak selalu cocok, penyesuaian dilakukan untuk memaksakan pola tersebut. Para ahli statistik memperingatkan tentang apofenia, melihat pola dalam data acak, terutama dengan aturan yang fleksibel. Pola serupa dapat ditemukan di teks lain jika Anda mencarinya dengan cukup keras. Banyak ulama Islam menolak kode ini, dengan fokus pada bahasa dan pesan Al-Quran, bukan numerologi. Metodologinya dipertanyakan, apakah polanya nyata atau hanya dipilih-pilih. Perdebatan ini berpusat pada bukti, objektivitas, dan risiko melihat apa yang ingin kita lihat. Berdampingan, sistem meridian dan kode Al-Quran adalah dua peta, satu tentang tubuh, satu tentang teks suci. Keduanya mengusulkan struktur tersembunyi yang mengatur dunia yang terlihat. Meridian untuk kesehatan, angka untuk tatanan ilahi. Harmoni adalah intinya, kesehatan sebagai chi yang seimbang, kitab suci sebagai kesempurnaan matematis. Keduanya menyiratkan bahwa ketika tatanan yang mendasari dihormati, sistem berfungsi sebagaimana mestinya. Namun, hubungan mereka dengan bukti berbeda. Efek akupunktur dapat diukur peredaan nyeri, berkurangnya peradangan, meskipun chi tetap belum terbukti. Kode angka bersifat abstrak, nilainya bergantung pada penerimaan premisnya. Yang satu bersifat praktis, yang lain bersifat teoritis. Keduanya mencerminkan keinginan kita untuk menemukan makna dan tatanan. Mereka adalah bahasa yang berbeda untuk pencarian yang sama. Pencarian harmoni menyatukan mereka. Kenapa sih garis energi dan kode angka itu bikin kita penasaran? Karena manusia itu suka mencari pola. Nenek moyang kita bisa bertahan hidup karena mereka mengenali pola di alam. Sekarang, kita menemukan pola di sains, sejarah, dan juga kepercayaan. Sistem meridian dan kode Al-Quran itu memberikan cerita tentang keteraturan yang bisa menjelaskan rasa sakit atau keyakinan kita. Mereka memberi kita kendali dan pemahaman di dunia yang kadang kacau ini. Tapi, mencari pola itu ada dua sisi mata uangnya. Bisa mendorong penemuan, tapi juga bisa memicu takhayul. Kuncinya adalah berpikir kritis. Apakah pola-pola itu bisa diuji kebenarannya? Kita harus bertanya, apakah keteraturan yang kita lihat itu nyata atau cuma hasil pikiran kita sendiri? Ketegangan inilah yang diinti dari akupunktur dan kode 19. Peta energi tubuh versus kode angka Al-Quran. Pencarian pola tersembunyi. Pernahkah kamu akupunktur dan bertanya-tanya bagaimana menusukkan jarum kakimu bisa meredakan sakit kepalamu? Atau mendengar seseorang mengklaim bahwa kitab suci berisi kode matematika rahasia? Dua ide ini tampak sangat berbeda. Yang satu adalah seni penyembuhan kuno dari Tiongkok. Yang lain adalah penemuan modern dari analisis komputer. Tapi pada intinya, keduanya didorong oleh naluri manusia yang kuat, pencarian tatanan dan makna tersembunyi di dunia yang rumit. Mari kita bedah dua sistem menarik ini dengan bahasa sederhana. 1. Kabel tersembunyi, tubuh, garis meridian. Apa itu? Bayangkan tubuhmu punya jaringan tak terlihat yang seperti jalan raya energi. Itulah ide dasar di balik meridian dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Selama lebih dari 250 tahun, praktisi percaya bahwa energi vital bernama Qi mengalir melalui jalur-jalur ini. Cara kerjanya, ada 12 jalan raya utama, masing-masing terhubung ke organ utama seperti hati atau jantung, dan lebih dari kira-kira 61 titik akses spesifik, titik akupunktur. Jika aliran energimu tersumbat atau tidak seimbang, kamu bisa sakit atau merasa nyeri. Teknik seperti akupunktur, menggunakan jarum kecil atau akupresur digunakan untuk membersihkan sumbatan ini dan membuat energimu mengalir lancar lagi, seperti melancarkan kemacetan lalu lintas. Apakah berhasil? Meskipun konsep Qi sulit diukur dengan instrumen ilmiah, banyak penelitian menunjukkan bahwa akupunktur memang berhasil untuk hal-hal seperti nyeri kronis, mual, dan stres. Para ilmuwan berpikir ini mungkin merangsang saraf, melepaskan pereda nyeri alami, dan meningkatkan aliran darah. Jadi, meskipun kita tidak sepenuhnya mengerti caranya, peta ini tampaknya menghasilkan hasil nyata. 1. Cetak biru tersembunyi kitab, formula Al-Quran. Apa itu? Sekarang, mari kita beralih ke bidang yang sama sekali berbeda. Pada tahun 1970-an, seorang peneliti bernama Rashad Khalifa menggunakan komputer awal untuk menganalisis Al-Quran, kitab suci Islam. Dia mengklaim menemukan sesuatu yang mencengangkan, pola matematika kompleks yang terjalin di seluruh teks. Cara kerjanya,
Dia mengusulkan semacam formula, mirip Q adalah du M plus min E, satflat C, di mana setiap huruf mewakili jumlah hal dalam teks. Berapa kali sebuah kata muncul, berapa banyak ayat dalam sebuah bab, delala. Angka yang paling terkenal adalah 19. Para pendukung mengklaim bahwa elemen-elemen struktur Al-Quran, seperti jumlah bab, sabda 12, atau jumlah kata tertentu, semuanya habis dibagi 19 dengan cara yang terlalu tepat untuk menjadi kebetulan. Mereka melihat ini sebagai bukti desain ilahi, tanda tangan tersembunyi yang membuktikan asal supernatural teks tersebut. Apakah itu nyata? Ini sangat diperdebatkan. Para kritikus mengatakan bahwa jika kamu mencari cukup keras pada teks besar manapun, seperti Shakespeare atau Alkitab, kamu dapat menemukan pola angka serupa dengan memilih angka mana yang akan dihitung. Ini seperti menemukan bentuk di awan. Apa yang tampak bermakna bagi satu orang mungkin hanya kebetulan bagi yang lain. Namun, bagi orang beriman, ini adalah penegasan iman mereka yang kuat. Titik temu yang mengejutkan, pencarian harmoni. Jadi, apa kesamaan keduanya? Keduanya melihat di balik permukaan. Kamu tidak bisa melihat chi atau pola angka. Kamu harus percaya bahwa itu ada dan tahu cara mencarinya. Kedua sistem menolak gagasan bahwa apa yang kamu lihat adalah segalanya. Keduanya tentang keseimbangan dan tatanan. PTT berusaha menyeimbangkan energi tubuh untuk kesehatan. Formula Al-Quran menunjukkan desain numerik yang seimbang dan teratur dalam cetak biru alam semesta. Keduanya pada akhirnya tentang harmoni. Keduanya menyediakan peta untuk memahami kerumitan. Peta meridian membantu dokter menavigasi kerumitan tubuh. Formula numerik adalah peta untuk menavigasi kerumitan teks. Perbedaan terbesar, tubuh versus pikiran. Perbedaan utama di antara keduanya adalah tujuannya. Garis meridian bersifat praktis dan fisik. Tujuannya adalah penyembuhan. Buktinya ada bagaimana perasaanmu. Ini adalah sistem yang berbasis pengalaman, langsung. Formula Al-Quran bersifat intelektual dan spiritual. Tujuannya adalah bukti dan pemahaman. Buktinya ada pada perhitungan. Ini adalah sistem teoritis yang berbasis pikiran. Yang satu adalah alat untuk tubuhmu, yang lain adalah alat untuk imanmu. Intinya, satu gunung, jalur berbeda. Baik itu penyembuh kuno yang merasakan denyut nadi atau peneliti modern yang menjalankan kode komputer, keduanya menjawab panggilan manusia yang mendalam. Kita adalah pencari pola. Kita rindu menemukan logika dalam kekacauan dan bukti bahwa ada hubungan yang lebih dalam dengan segalanya. Sistem meridian dan formula Al-Quran hanyalah dua bahasa yang berbeda untuk menjelajahi hubungan itu. Yang satu menggunakan bahasa energi dan tubuh, yang lain menggunakan bahasa angka dan teks. Tapi keduanya mendaki gunung yang sama, mencoba melihat sekilas tatanan tersembunyi yang membuat dunia kita dan kita berfungsi. Buku, Arsitektur yang Tak Terlihat, Analisis Komparatif Pola Bioenergi dan Tekstual Sakral. Halaman judul Arsitektur yang Tak Terlihat, Garis Meridian, Formula Al-Quran, dan Pencarian Manusia akan Tatanan Tersembunyi. Subjek perbandingan agama, teori sistem, kesehatan holistik, studi interdisipliner. Pendahuluan, dorongan universal untuk menguraikan sejak fajar kesadaran. Umat manusia telah memandang dunia dan merasakan realitas yang lebih dalam bergemuruh di bawah permukaan yang terlihat. Kita telah merasakan bahwa kekacauan eksistensi ditopang oleh tatanan yang elegan, seringkali tersembunyi. Buku ini adalah kisah dua kerangka kerja yang mendalam, namun tampaknya tidak berhubungan, yang lahir dari dorongan universal ini. Garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok dan formula Al-Quran komputasi. Yang satu adalah sistem penyembuhan kuno dan taktil, yang memetakan aliran kekuatan hidup tak terlihat melalui tubuh manusia. Yang lain adalah kunci digital modern, yang dirancang untuk membuka arsitektur matematika ilahi dalam teks suci. Yang satu muncul dari pengamatan empiris para bijak kuno di Tiongkok, yang lain dari analisis algoritmik peneliti abad ke-20. Yang satu mencari keseimbangan dalam mikrokosmos diri, yang lain mencari bukti dalam makrokosmos alam semesta. Terlepas dari perbedaan besar dalam asal, metodologi, dan tujuan, keduanya disatukan oleh benang merah yang sama. Pengejaran tanpa henti akan harmoni dan makna melalui pengungkapan pola tersembunyi. Buku ini adalah perjalanan ke jantung kedua sistem ini. Kita akan menjelajahi sejarah mereka, membongkar mekanisme mereka, memvalidasi klaim mereka, dan pada akhirnya menemukan bagaimana, bersama-sama, mereka membentuk lensa komplementer untuk melihat kerinduan terdalam jiwa manusia, untuk menemukan hubungan dan tatanan dalam arsitektur yang tak terlihat. Bab 1, Peta Tubuh. Garis meridian dalam pengobatan tradisional Tiongkok.
Selama lebih dari 2,5 milenium, tradisi penyembuhan Tiongkok telah beroperasi berdasarkan premis radikal bahwa kesehatan adalah keadaan aliran energi yang harmonis. Bab ini menyelami dunia pengobatan tradisional Tiongkok, PT, dengan fokus pada peta navigasi intinya, sistem garis meridian. Kita mulai dengan konsep Qi, dibaca Qi, kekuatan hidup vital yang menghidupkan semua makhluk hidup. Teks-teks kuno seperti Neijing, kanon internal Kaisar Kuning, menggambarkan jaringan jalur yang kompleks atau meridian yang membawa Qi ini ke seluruh tubuh. Jaringan ini terdiri dari 12 meridian utama, masing-masing terhubung ke sistem organ utama, misalnya paru-paru, jantung, hati, 8 pembuluh luar biasa yang bertindak sebagai reservoir energi yang dalam, dan lebih dari 361 titik akupunktur yang berfungsi sebagai gerbang akses ke arus yang mengalir ini. Tujuan peta ini sangat praktis. Penyakit, nyeri, dan tekanan emosional dipandang sebagai manifestasi Qi yang tersumbat, kurang, atau berlebihan. Praktisi PTT menggunakan teknik seperti akupunktur, penusukan jarum halus, moksibusi, aplikasi panas, dan akupresur untuk merangsang titik-titik ini dan mengembalikan keseimbangan bawaan tubuh. Metodologinya holistik, mengandalkan pengamatan rinci, diagnosis denyut nadi, pemeriksaan lidah, dan pertanyaan untuk mendiagnosis akar penyebab ketidakseimbangan, bukan hanya gejalanya. Bab ini juga mengeksplorasi dialog yang berkembang antara seni kuno ini dan sains modern. Meskipun substansi Qi itu sendiri sulit diukur, penelitian mengungkapkan mekanisme yang masuk akal untuk efektivitas akupunktur. Penelitian menunjukkan stimulasi sinyal jaringan ikat, pelepasan adenosin trifosfat, AT, dan endorfin endogen, serta modulasi sistem saraf melalui saluran potensial reseptor transien. Peta ini berfungsi. Kita sekarang mulai memahami geografi biokimia yang diwakilinya. Secara filosofis, sistem meridian terkait dengan pandangan dunia Taois dan Konfusianisme. Ini mewujudkan prinsip yin dan yang, interaksi lawan yang saling melengkapi dan 5 elemen, melihat tubuh manusia sebagai mikrokosmos yang mencerminkan pola dan siklus alam semesta. Bab 2, Kode Teks, mengungkap formula Al-Quran. Berbeda dengan praktik PTT kuno yang berpusat pada tubuh, bab ini memperkenalkan pengejaran intelektual modern, pencarian kode matematika dalam Al-Quran, kitab suci Islam. Formula Al-Quran mewakili upaya abad ke-20 untuk menggunakan kekuatan komputasi untuk memvalidasi iman yang berusia ribuan tahun. Dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Rashad Khalifa, pendekatan ini mengemukakan bahwa asal ilahi Al-Quran dibuktikan tidak hanya oleh keindahan liris dan pesan spiritualnya, tetapi oleh struktur matematika yang canggih dan tidak dapat ditiru oleh manusia. Formula yang diekspresikan sebagai Q wala M plus minum N bakua N plus 4C adalah singkatan untuk eksplorasi ini. Komponen-komponennya adalah kunci untuk kunci numerik. 7M, pengulangan angka 7 yang meresap dan kelipatannya di seluruh struktur teks. Silen E, fenomena akar digital, menjumlahkan digit hingga satu angka tersisa, seringkali sama dengan simen. P1 tangan berdasarkan bilangan prima, dengan Siti duduban bilangan Hardy Ramanujan, memegang makna khusus. Sahabat via bluff C, jumlah bab surah dalam Al-Quran, yang itu sendiri merupakan kelipatan 19 6. Metodologinya digital dan abstrak. Peneliti menggunakan algoritma dan perangkat lunak statistik untuk menganalisis Al-Quran hingga unit terkecilnya, jumlah bab, ayat, kata, dan bahkan huruf individual. Pola yang paling terkenal adalah sentralitas angka 19, seperti yang tersirat dalam surah Al-Mudathir. Para pendukung mengutip ribuan contoh, lebih dari 5.200.000 koneksi yang signifikan secara statistik, di mana elemen-elemen ini selaras dalam kelipatan sempurna 19 atau angka signifikan lainnya, suatu kebetulan yang mereka anggap terlalu kebetulan untuk menjadi kecelakaan. Tujuannya pada akhirnya adalah apologetik dan teologis. Ini berusaha memberikan bukti nyata dan rasional untuk konsep Islam tentang ijaz ketidakmampuan Al-Quran untuk ditiru. Namun, pendekatan ini tidak lepas dari kontroversi sengit. Para kritikus menyoroti risiko bias konfirmasi dan pemilihan data, dengan alasan bahwa pola semacam itu dapat ditemukan dalam teks besar manapun jika seseorang mencarinya cukup keras. Selain itu, beberapa sarjana teologi memperingatkan agar tidak mereduksi wahyu ilahi menjadi teka-teki numerik. Bab 3, kerangka perbandingan, atribut dan kontras. Untuk benar-benar memahami kedua sistem ini, kita harus menempatkannya berdampingan. Bab ini menyediakan kerangka kerja perbandingan yang terstruktur, memecah atribut inti mereka menjadi taksonomi yang jelas.
Bab ini akan menampilkan tabel analisis komparatif yang diperluas dari teks yang disediakan sebagai jangkar visual utama. Kita membandingkannya di berbagai dimensi utama. Asal, praktik empiris kuno versus teori komputasi modern. Konsep inti jaringan jalur bioenergi, versus kerangka matematika untuk analisis tekstual. Tujuan, penyembuhan terapeutik versus bukti kepengerangan ilahi. Metodologi, pengukuran berbasis tubuh dan teknik taktil versus algoritma digital dan pemodelan statistik. Ruang lingkup mikrokosmos tubuh manusia versus makrokosmos teks suci sebagai cetak biru kosmik. Komponen kunci, 12 meridian, 36 titik akupunktur versus 2MA, 2 C. Validasi, efektivitas klinis dan bukti neurofisiologis yang berkembang versus signifikansi statistik pola numerik. Perbandingan terstruktur ini memungkinkan kita untuk bergerak melampaui perbedaan superficial dan mulai melihat bentuk-bentuk dasar dari arsitektur masing-masing. Bab Plut, esensi bersama, harmoni pola dan upaya manusia. Setelah merinci perbedaan mereka, bab ini berpendapat untuk konvergensi mendalam mereka. Meskipun domain mereka berbeda, garis meridian dan formula Al-Quran didorong oleh dorongan manusia yang identik untuk menemukan harmoni dan tatanan dalam kerumitan. Keduanya, pada intinya, adalah latihan dalam dekripsi. Praktisi PTT mendekripsi bahasa diam tubuh dari denyut nadi dan gejala untuk mendiagnosis pola ketidakseimbangan dalam aliran Qi. Peneliti formula Al-Quran mendekripsi teks menggunakan sandi matematika untuk mengungkapkan lapisan makna tersembunyi. Keduanya percaya bahwa pemahaman sejati tidak terletak pada permukaan, tetapi dalam logika pengorganisasian yang dalam dari sistem. Selanjutnya, kedua sistem pada dasarnya holistik. Mereka menolak isolasi reduksionis. Dalam PTT, masalah dengan meridian hati dapat bermanifestasi di mata atau kemarahan. Perawatan pada kaki dapat memengaruhi perut. Demikian pula, formula Al-Quran memperlakukan seluruh teks sebagai unit tunggal yang saling terhubung, di mana jumlah sebuah kata dalam satu bab bermakna hanya dalam kaitannya dengan jumlahnya di semua bab lainnya. Keseluruhan selalu lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Esensi bersama ini mengungkapkan kebenaran universal, baik melalui pengalaman yang dirasakan dari jarum atau keindahan yang dihitung dari bilangan prima. Umat manusia terlibat dalam proses pengenalan pola yang konstan, berusaha menyelaraskan diri individu dengan tatanan yang lebih besar dan lebih harmonis. Bab 5, divergensi besar, mikrokosmos versus makrokosmos. Jika bab 4 menyoroti konvergensi mereka, bab ini mengeksplorasi titik kritis divergensi mereka, arah pandangan mereka. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan penerapannya, menciptakan polaritas yang indah dan saling melengkapi. Sistem garis meridian bersifat mikrokosmik dan pragmatis. Pandangannya ke dalam, berfokus pada tubuh manusia sebagai alam semesta mini. Tujuan utamanya praktis, untuk meredakan penderitaan, memulihkan kesehatan, dan meningkatkan umur panjang. Validitasnya fenomenologis. Itu dibuktikan oleh pengalaman subjektif pasien tentang kelegaan dan pengamatan objektif tentang peningkatan fungsi. Ini adalah kebijaksanaan yang bergerak dari tubuh keluar untuk memahami kosmos. Formula Al-Quran bersifat makrokosmik dan intelektual. Pandangannya keluar dan ke atas, menganalisis teks yang diyakini berasal dari ilahi sebagai cerminan tatanan kosmik dan universal. Tujuannya bukan untuk menyembuhkan tubuh, tetapi untuk memuaskan pikiran dan menegaskan iman. Validitasnya statistik, itu dibuktikan oleh nilai probabilitas dan keajaiban matematika. Ini bergerak dari kosmos ke dalam, menggunakan medium angka untuk membimbing pemahaman manusia. Yang satu adalah peta untuk menavigasi diri bagian dalam. Yang lain adalah peta untuk merenungkan sifat Sang Pencipta. Divergensi ini bukanlah kelemahan, tetapi bukti sifat multifaset dari pencarian makna manusia. Bab 6, validasi dan skeptisisme. Bukti dalam tubuh dan kumpulan data. Tidak ada analisis yang lengkap tanpa pemeriksaan kritis terhadap tantangan yang dihadapi setiap sistem. Bab ini membahas batas-batas validasi dan kritik yang valid dari komunitas ilmiah dan akademis. Untuk garis meridian, tantangan utamanya adalah kesenjangan ontologis. Mekanisme inti Qi tetap tidak terdeteksi oleh instrumen sains materialis barat. Meskipun bukti efektivitas akupunktur kuat, misalnya, konsensus NIH tentang manajemen nyeri, penelitian di JAMA, penjelasan mengapa itu berfungsi masih direkonsiliasi. Skeptisisme sering muncul dari ketidakmampuan untuk mengisolasi dan mengukur energi yang dimaksud itu sendiri. Untuk formula Al-Quran, tantangan utamanya adalah risiko apofenia, melihat pola bermakna dalam kebisingan acak, dan bias konfirmasi.
Para kritikus berpendapat bahwa dengan teks sebesar Al-Quran dan dengan fleksibilitas untuk memilih nilai numerik mana yang akan dihitung, misalnya menghitung hari versus hari-hari atau menggunakan nilai abjad tertentu, seseorang pasti dapat menemukan pola yang tampaknya signifikan. Kekeliruan penembak jitu Texas menembakkan peluru ke lumbung lalu menggambar target di sekitar lubang adalah kritik umum. Pola-pola itu menarik bagi orang beriman tetapi sering diabaikan sebagai numerologi oleh ahli statistik netral. Memahami batasan-batasan ini sangat penting. Ini menempatkan setiap sistem dalam konteks yang tepat. PTT sebagai praktik klinis fungsional yang mekanismenya masih kita uraikan, dan formula Al-Quran sebagai argumen teologis dan intelektual yang premis matematikanya sangat diperdebatkan. Bab 2, resonansi filosofis, dari siklus Taois hingga kesatuan ilahi. Di luar mekanisme dan validasi, sistem-sistem ini berakar pada pandangan dunia filosofis yang kuat yang memberi mereka makna dan kekuatan abadi. Garis meridian adalah aplikasi praktis dari naturalisme Taois. Mereka mewujudkan tarian yin dan yang, saling ketergantungan 5 elemen: kayu, api, tanah, logam, air, dan konsep tubuh manusia sebagai cermin dunia alami. Kesehatan adalah harmoni dengan Tao, jalan alam semesta. Formula Al-Quran adalah perpanjangan dari monoteisme Islam, Tauhid. Ini berusaha menunjukkan kesatuan dan kemahakuasaan Tuhanlah dengan menunjukkan bahwa firman-Nya diatur dengan sempurna, hingga struktur matematikanya. Ini adalah argumen modern untuk kepercayaan kuno pada sifat Al-Quran yang ajaib dan tidak diciptakan. Terlepas dari sumbernya yang berbeda, filosofi-filosofi ini beresonansi pada tingkat yang dalam. Keduanya menegaskan bahwa alam semesta pada dasarnya saling terhubung, tidak acak, dan memiliki tujuan. PTT menemukan tujuan ini dalam siklus alami kehidupan dan kesehatan. Formula Al-Quran menemukannya dalam desain sadar dari kecerdasan ilahi. Keduanya menyediakan pandangan dunia yang koheren yang menjawab kebutuhan manusia akan makna dan tempat dalam realitas yang terstruktur. Kesimpulan, jalur konvergen menuju gunung yang sama. Perjalanan kita melalui lanskap energi dan angka kini berakhir di puncak yang menawarkan pandangan terpadu. Garis meridian PTT dan formula Al-Quran bukanlah saingan dalam pencarian kebenaran. Mereka adalah sesama pengembara di jalur paralel, mendaki gunung yang sama dari sisi yang berbeda. Satu jalur diaspal dengan kebijaksanaan indrawi para leluhur, mengarah ke sudut pandang keseimbangan yang terwujud. Ini mengajarkan kita bahwa untuk menyembuhkan, kita harus mendengarkan ritme halus keberadaan kita sendiri dan menyelaraskan diri dengan aliran kehidupan. Jalur lain diukir dengan alat logis modernitas, mengarah ke sudut pandang kekaguman intelektual. Ini mengundang kita untuk merenungkan kemungkinan alam semesta yang sadar mengekspresikan dirinya melalui bahasa matematika yang luhur. Yang satu menawarkan ta untuk perjalanan batin, yang lain peta untuk kontemplasi luar. Yang satu menjawab pertanyaan bagaimana saya bisa hidup dalam harmoni. Yang lain melibatkan pertanyaan, mengapa ada harmoni sama sekali? Bersama-sama, mereka membentuk gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman manusia. Mereka menunjukkan bahwa pencarian kita akan pola tersembunyi, baik dalam tubuh maupun dalam kitab suci, pada akhirnya adalah pencarian koneksi. Ini adalah dorongan yang menentukan dari spesies yang menolak untuk menerima permukaan benda, selamanya didorong untuk menguraikan arsitektur yang elegan dan tersembunyi dari yang tak terlihat, dan menemukan tempat kita dalam desain harmonisnya. Pendahuluan garis meridian, pengobatan tradisional Tiongkok, dan formula Al-Quran mewakili dua kerangka kerja yang berbeda namun mendalam yang mewujudkan pencarian umat manusia untuk mengungkap pola tersembunyi dan kebenaran yang lebih dalam. Sistem-sistem ini, meskipun berakar pada konteks yang sangat berbeda, satu dalam penyembuhan bioenergi kuno dan yang lain dalam analisis komputasi modern teks suci, memiliki aspirasi yang sama untuk mengungkapkan harmoni dan tatanan dalam yang tak terlihat. Garis meridian memetakan aliran energi vital melalui tubuh manusia untuk meningkatkan kesehatan dan keseimbangan. Sementara formula Al-Quran berusaha menguraikan struktur matematika ilahi yang tertanam dalam teks Al-Quran. Analisis yang diperluas ini menyelami secara mendalam asal-usul, metodologi, dasar filosofis, konteks budaya, dan aplikasi praktis mereka, sambil mengeksplorasi esensi bersama dan pendekatan yang berbeda. Dengan memeriksa sistem-sistem ini melalui lensa komparatif, kita mengungkap kontribusi unik mereka terhadap pencarian makna umat manusia dan resonansi mereka dalam menjembatani kebijaksanaan kuno dengan penyelidikan modern. Garis meridian,
Sistem garis meridian, landasan pengobatan tradisional Tiongkok, menelusuri asal-usulnya ke Tiongkok kuno dengan teks-teks dasar seperti Huang di Neijing, sekitar 200 SM, mengkodifikasi prinsip-prinsipnya. Sistem ini berpusat pada konsep Qi, kekuatan hidup vital yang menghidupkan semua makhluk hidup. Qi mengalir melalui 12 meridian utama, masing-masing terkait dengan organ tertentu, misalnya paru-paru, hati, ginjal, dan lam pembuluh luar biasa yang berfungsi sebagai reservoir energi. Lebih dari 361 titik akupunktur yang terletak tepat di sepanjang meridian ini bertindak sebagai titik akses untuk intervensi terapeutik. Tujuan sistem ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan dengan mengatasi penyumbatan atau ketidakseimbangan dalam aliran Qi, yang menurut PTT merupakan akar dari penyakit fisik, mental, dan emosional. Metodologi PTT didasarkan pada pengamatan empiris dan penalaran filosofis. Praktisi menggunakan pengukuran berbasis tubuh, seperti Kun, unit yang proporsional dengan lebar ibu jari atau panjang jari pasien, untuk menemukan titik akupunktur dengan presisi. Teknik seperti akupunktur, penusukan jarum, moksibusi, pembakaran mugwort untuk menghangatkan titik akupunktur, akupresur, dan bekam merangsang titik-titik ini untuk mengatur Qi. Diagnosis denyut nadi, pengamatan lidah, dan riwayat pasien lebih lanjut memandu perawatan, mencerminkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan pikiran, tubuh, dan lingkungan. Penyelidikan ilmiah ke dalam PTT telah mendapatkan daya tarik dalam beberapa dekade terakhir. Studi menunjukkan bahwa akupunktur merangsang sinyal jaringan ikat, memicu pelepasan ATP, dan mengaktifkan saluran potensial reseptor transien, TRP, yang mungkin menjelaskan efeknya pada pereda nyeri, pengurangan peradangan, dan perubahan neurokimia, misalnya peningkatan kadar endorfin. Misalnya, meta-analisis tahun 2014 di The Journal of Pain menemukan akupunktur efektif untuk manajemen nyeri kronis, dengan perubahan fisiologis yang terukur. Secara filosofis, sistem garis meridian selaras dengan prinsip-prinsip Taois keseimbangan yin-yang dan etika Konfusianisme tentang harmoni, melihat tubuh sebagai mikrokosmos alam semesta, di mana kesehatan mencerminkan keselarasan dengan siklus alami dan kosmik. Meskipun efektivitasnya, PTT menghadapi tantangan dalam validasi ilmiah. Konsep Qi tetap sulit dipahami dalam kerangka biomedis barat, dan standarisasi protokol akupunktur di berbagai populasi itu rumit. Meskipun demikian, integrasinya ke dalam perawatan kesehatan modern melalui praktik seperti pengobatan integratif menyoroti relevansinya yang abadi. Formula Al-Quran. Formula Al-Quran, sebuah konstruksi intelektual modern, muncul dari analisis komputasi Al-Quran, teks suci Islam yang diturunkan pada abad ke-7 M. Para pendukung, seperti Rashad Khalifa pada tahun 1970-an, berpendapat bahwa Al-Quran mengandung struktur matematika yang menentang kepengarangan manusia, menunjukkan kecerdasan ilahi. Formula yang diekspresikan sebagai Q-wala 7M plus demand A plus P-2A plus startu bathe, merangkum pola numerik kunci. 2M mewakili pengulangan angka 7, misalnya, dalam jumlah ayat atau pengulangan kata, Simen E mengacu pada akar digital yang sama dengan 9. P-2 menunjukkan tanda tangan numerik yang terkait dengan bilangan prima, dan 114 mencerminkan 112 bab, surah, Al-Quran. Komponen-komponen ini bertujuan untuk mengungkapkan desain yang disengaja dan tidak acak yang tertanam dalam struktur teks. Metodologi ini mengandalkan alat komputasi, termasuk algoritma dan pemodelan statistik, untuk menganalisis sifat numerik Al-Quran. Misalnya, para peneliti telah mengidentifikasi pola seperti kemunculan konsisten kelipatan 7 dan 19 dalam jumlah kata, nomor ayat, dan frekuensi huruf di seluruh Al-Quran. Contoh yang menonjol adalah struktur berbasis 19 dari surah Al-Muddathir bab 24, di mana jumlah ayat kata, dan bahkan jumlah huruf selaras dengan kelipatan 19. Para pendukung mengklaim lebih dari 5.200 koneksi yang signifikan secara statistik, dengan alasan bahwa presisi semacam itu menunjukkan kepengarangan ilahi. Temuan-temuan ini sering disajikan dalam konteks teologis dan apologetik untuk menegaskan sifat ajaib Al-Quran. Secara filosofis, formula Al-Quran berakar pada teologi Islam, yang memandang Al-Quran sebagai wahyu ilahi dan panduan universal. Formula ini selaras dengan konsep Islam tentang ijaz, sifat Al-Quran yang tidak dapat ditiru, memperluas ide ini ke ranah matematika. Tidak seperti PTT yang berorientasi praktik, formula Al-Quran adalah upaya intelektual, memanfaatkan teknologi modern untuk menjembatani iman dan akal. Konteks budayanya adalah Islam, menekankan monoteisme dan peran Al-Quran sebagai cetak biru kosmik.
Para kritikus, bagaimanapun, mempertanyakan validitas formula tersebut, mengutip risiko bias konfirmasi atau interpretasi data selektif. Misalnya, skeptis berpendapat bahwa pola numerik mungkin muncul secara kebetulan dalam teks besar atau bahwa pilihan angka seperti 7 dan 19 mencerminkan signifikansi budaya daripada niat ilahi. Terlepas dari perdebatan ini, formula Al-Quran terus menginspirasi penelitian dan diskusi dalam keilmuan Islam dan di luarnya. Esensi bersama. Pada intinya, baik garis meridian maupun formula Al-Quran mencerminkan pencarian abadi umat manusia untuk menguraikan yang tak terlihat. Garis meridian memetakan jalur bioenergi tak terlihat dari tubuh manusia untuk mencapai kesehatan dan keseimbangan. Sementara formula Al-Quran mengungkap pola numerik dalam teks suci untuk mengungkapkan kecerdasan ilahi. Kedua sistem menggunakan kerangka kerja terstruktur, baik anatomi maupun komputasi, untuk menjelajahi alam di luar persepsi langsung. Mereka berbagi kepercayaan pada tatanan yang mendasari. PTT melihat tubuh sebagai mikrokosmos alam semesta, diatur oleh hukum alam, sementara formula Al-Quran memandang teks sebagai cerminan makrokosmik dari presisi ilahi. Pengejaran harmoni dan makna ini menyatukan mereka, terlepas dari domain mereka yang berbeda. Perbedaan sistem garis meridian bersifat mikrokosmik, berfokus pada tubuh manusia sebagai sistem jalur energi yang mandiri. Metodenya taktil, berakar pada berabad-abad praktik klinis, dan bertujuan untuk hasil kesehatan praktis. Akupunktur, misalnya, secara langsung melibatkan tubuh untuk meredakan nyeri atau mengembalikan keseimbangan dengan efek fisiologis yang terukur. Sebaliknya, formula Al-Quran bersifat makrokosmik, menganalisis teks suci sebagai cerminan tatanan kosmik. Metodenya abstrak, mengandalkan analisis komputasi, dan hasilnya intelektual dan spiritual, berusaha menegaskan desain ilahi daripada menghasilkan manfaat kesehatan yang nyata. Perbedaan kunci lainnya terletak pada konteks sejarah dan budaya mereka. PTT, dengan sejarah 2.500 tahun, sangat tertanam dalam filosofi Tiongkok dan praktik kesehatan holistik, menarik prinsip-prinsip Taois dan Konfusianisme. Formula Al-Quran, produk kemajuan komputasi modern, beroperasi dalam kerangka teologis Islam menekankan wahyu ilahi. Sementara PTT adalah sistem praktis yang berpusat pada tubuh, formula Al-Quran adalah upaya analitis yang berpusat pada teks, mencerminkan mode penyelidikan manusia yang berbeda. Resonansi filosofis kedua sistem beresonansi dalam pengejaran harmoni dan makna, menjembatani kebijaksanaan kuno dengan penyelidikan modern. Garis meridian menarik filosofi Taois dan Konfusianisme untuk menyelaraskan tubuh dengan siklus alami dan kosmik, melihat kesehatan sebagai keadaan keseimbangan antara yin dan yang. Demikian pula, formula Al-Quran menggunakan alat komputasi untuk mengungkap tatanan matematika ilahi, selaras dengan prinsip-prinsip Islam tentang monoteisme dan kebenaran universal. Kedua sistem mencerminkan keinginan manusia untuk menghubungkan yang terlihat dan tak terlihat, baik melalui lensa sistem bioenergi maupun analisis tekstual suci. Penekanan bersama mereka pada tatanan dan tujuan menggarisbawahi dorongan manusia universal untuk mencari kebenaran yang lebih dalam. Implikasi praktis sistem garis meridian memiliki aplikasi praktis yang luas dalam perawatan kesehatan. Akupunktur dan terapi terkait digunakan secara global untuk manajemen nyeri, pengurangan stres, dan pengobatan kondisi kronis seperti migrain, radang sendi, dan kecemasan. Pengobatan integratif semakin menggabungkan PTT dengan rumah sakit dan klinik menawarkan akupunktur bersama perawatan konvensional. Pendekatan holistik sistem ini juga mempromosikan perawatan preventif, mendorong perubahan gaya hidup untuk menjaga keseimbangan. Formula Al-Quran, meskipun bukan alat praktis dalam arti yang sama, memiliki implikasi signifikan dalam ranah teologis dan intelektual. Ini memperkuat argumen untuk asal ilahi Al-Quran, berfungsi sebagai alat untuk apologetik dan dialog antaragama. Para sarjana dan peneliti menggunakan temuannya untuk menjelajahi persimpangan iman, matematika, dan sains, mendorong diskusi tentang sifat wahyu ilahi. Namun, sifat abstraknya membatasi aplikasinya pada konteks intelektual dan spiritual daripada praktik sehari-hari. Tantangan dan arah masa depan. Kedua sistem menghadapi tantangan dalam mendapatkan penerimaan yang lebih luas. Untuk PTT, kurangnya penjelasan ilmiah yang jelas untuk ki dan variabilitas hasil akupunktur menimbulkan hambatan. Penelitian masa depan mungkin berfokus pada penjelasan mekanisme di balik terapi berbasis meridian, berpotensi melalui neuroimaging atau biologi molekuler.
Untuk formula Al-Quran, kritik terhadap interpretasi data selektif dan sifat subjektif signifikansi numerik tetap kontroversial. Kemajuan dalam linguistik komputasi dan analisis statistik dapat memperkuat klaimnya dengan mengatasi kekhawatiran ini. Kedua sistem juga menawarkan peluang untuk eksplorasi interdisipliner. Integrasi PTT dengan pengobatan modern dapat mengarah pada terapi hibrida yang menggabungkan akupunktur dengan farmakologi atau neurostimulasi. Demikian pula, pendekatan komputasi formula Al-Quran dapat menginspirasi studi yang lebih luas tentang pola numerik dalam teks suci lainnya, mendorong studi agama komparatif. Penutup analisis komparatif garis meridian dan formula Al-Quran menerangi dua pendekatan yang mendalam namun berbeda untuk memahami kekuatan tak terlihat yang membentuk keberadaan. Garis meridian, yang berakar pada kebijaksanaan kuno pengobatan tradisional Tiongkok, menawarkan kerangka kerja praktis yang berpusat pada tubuh untuk mencapai kesehatan dan keseimbangan melalui harmonisasi Qi. Formula Al-Quran, upaya intelektual modern, berusaha menerangi struktur matematika ilahi dalam Al-Quran, menunjukkan tatanan kosmik. Sementara yang satu memetakan harmoni mikrokosmik tubuh manusia dan yang lain menguraikan pola makrokosmik teks suci. Keduanya mencerminkan pencarian abadi umat manusia untuk mengungkap kebenaran tersembunyi. Dengan menjelajahi yang tak terlihat, baik melalui jalur bioenergi maupun simetri numerik, sistem-sistem ini menggarisbawahi dorongan manusia universal untuk menemukan makna, tatanan, dan koneksi di dunia. Konvergensi mereka dalam mencari harmoni, terlepas dari metodologi mereka yang berbeda, menyoroti cara-cara yang beragam namun saling melengkapi yang dilakukan manusia untuk memahami misteri keberadaan. Pendahuluan garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok, PT, dan formula Al-Quran mewakili dua kerangka kerja yang berbeda yang mencerminkan pencarian abadi umat manusia untuk mengungkap pola tersembunyi dan kebenaran yang lebih dalam. Sementara garis meridian memetakan aliran energi vital, Qi dalam tubuh manusia untuk meningkatkan kesehatan dan keseimbangan. Formula Al-Quran berusaha mengungkapkan struktur matematika ilahi yang tertanam dalam teks Al-Quran. Terlepas dari asal-usul, metodologi, dan ruang lingkup mereka yang sangat berbeda, kedua sistem memiliki benang merah yang sama, pengejaran harmoni dan tatanan dalam yang tak terlihat, baik bioenergi maupun tekstual. Analisis ini memperluas atribut mereka, menjelajahi asal-usul metodologi, dasar filosofis, dan esensi bersama menoti perbedaan dan resonansi mereka. Sistem garis meridian, bagian integral dari pengobatan tradisional Tiongkok, adalah kerangka kerja yang telah teruji waktu yang berasal dari Tiongkok kuno lebih dari 2.500 tahun yang lalu. Ini berakar pada konsep Qi, kekuatan hidup vital yang mengalir melalui tubuh di sepanjang 12 meridian utama dan 8 pembuluh luar biasa, menghubungkan lebih dari 361 titik akupunktur. Tujuan sistem ini adalah untuk memulihkan kesehatan dan keseimbangan dengan mengharmonisasi aliran Qi melalui teknik seperti akupunktur, moksibusi, dan akupresur. Metode-metode ini didasarkan pada pengamatan empiris dan prinsip-prinsip filosofis, seperti keseimbangan yin dan yang mencerminkan interaksi kekuatan yang berlawanan namun saling melengkapi dalam tubuh dan kosmos. Metodologi PTT mengandalkan pengukuran berbasis tubuh, misalnya, Chun, unit berdasarkan anatomi pasien, dan pemahaman mendalam tentang penanda anatomi. Studi ilmiah yang muncul memberikan validasi parsial, menunjukkan bahwa akupunktur merangsang sinyal jaringan ikat, pelepasan ATP, dan aktivasi saluran potensial reseptor transien, yang mungkin menjelaskan efek fisiologisnya, seperti pereda nyeri dan perubahan neurokimia. Secara filosofis, sistem garis meridian selaras dengan prinsip-prinsip Taois dan Konfusianisme, menekankan kesehatan holistik, siklus alami, dan tubuh sebagai mikrokosmos alam semesta. Formula Al-Quran. Formula Al-Quran, sebaliknya, adalah konstruksi modern yang lahir dari analisis kompusi Al-Quran, teks suci Islam. Ini mengusulkan formula matematika Q luar 2M plus P umvulang 2A plus Sabtunan 12C, di mana komponen seperti 2M, pengulangan angka 7, akar digital yang sama dengan 9, P momen 2 tanda tangan numerik berdasarkan struktur Al-Quran, dan 114C, 114 bab atau surah, mengungkapkan pola tekstual yang rumit. Tujuan formula ini adalah untuk mengungkap apa yang oleh para pendukungnya digambarkan sebagai desain ilahi yang sangat cerdas yang tertanam dalam struktur Al-Quran.
menunjukkan tatanan matematika yang disengaja yang melampaui kepengarangan manusia. Metodologi ini melibatkan algoritma komputasi dan pemodelan statistik untuk mengidentifikasi pola numerik non-acak, seperti kelipatan 7 dan 19. Dengan sekitar 5.200 koneksi yang signifikan secara statistik diidentifikasi dalam teks. Berakar pada teologi Islam, formula Al-Quran mencerminkan kepercayaan pada wahyu ilahi dan pola universal, memposisikan Al-Quran sebagai cetak biru kosmik. Tidak seperti PTT, yang didasarkan pada praktik tubuh, formula Al-Quran adalah upaya intelektual dan analitis, memanfaatkan teknologi modern untuk menjelajahi teks suci. Esensi bersama. Terlepas dari perbedaannya, baik garis meridian maupun formula Al-Quran mencerminkan pencarian abadi umat manusia untuk mengungkap pola tersembunyi dan tatanan ilahi. Garis meridian memetakan jalur bioenergi tak terlihat dari tubuh manusia untuk mencapai kesehatan dan keseimbangan. Sementara formula Al-Quran menguraikan struktur numerik teks suci untuk mengungkapkan kecerdasan ilahi. Kedua sistem menggunakan kerangka kerja terstruktur baik anatomi maupun komputasi untuk menjelajahi yang tak terlihat, mencari harmoni dan makna dalam domain masing-masing. Perbedaan sistem garis meridian bersifat mikrokosmik, berfokus pada tubuh manusia sebagai sistem jalur energi yang mandiri, dan didasarkan pada praktik empiris dan kesehatan tubuh. Metodenya, seperti akupunktur, bersifat taktil dan berakar pada pengamatan berabad-abad. Sebaliknya, formula Al-Quran bersifat makrokosmik, menganalisis teks suci sebagai cerminan tatanan kosmik, dan mengandalkan metode abstrak, komputasi. Sementara PTT menekankan hasil kesehatan praktis, formula Al-Quran memprioritaskan wawasan intelektual dan spiritual, mencari bukti desain ilahi. Resonansi filosofis kedua sistem beresonansi dalam pengejaran harmoni dan makna, menjembatani kebijaksanaan kuno dengan penyelidikan modern. Garis meridian menarik filosofi Taois dan Konfusianisme untuk menyelaraskan tubuh dengan siklus alami dan kosmik, sementara formula Al-Quran menggunakan alat komputasi untuk mengungkap tatanan matematika ilahi, selaras dengan prinsip-prinsip teologis Islam. Bersama-sama, mereka menggambarkan berbagai pendekatan manusia untuk menguraikan yang tak terlihat, baik melalui lensa sistem bioenergi maupun analisis tekstual suci. Penutup analisis komparatif garis meridian dan formula Al-Quran mengungkapkan dua pendekatan yang mendalam namun berbeda untuk memahami kekuatan tak terlihat yang membentuk keberadaan. Garis meridian, dengan akar kunonya dalam PTT, menawarkan kerangka kerja praktis yang berpusat pada tubuh untuk mencapai kesehatan dan keseimbangan melalui harmonisasi Qi. Formula Al-Quran, upaya intelektual modern, berusaha menerangi struktur matematika ilahi dalam Al-Quran, menunjukkan tatanan kosmik. Sementara yang satu didasarkan pada harmoni mikrokosmik tubuh manusia, dan yang lain dalam analisis makrokosmik teks suci. Keduanya mencerminkan pencarian abadi umat manusia untuk mengungkap kebenaran tersembunyi. Dengan memetakan yang tak terlihat, baik melalui jalur energi maupun pola numerik, sistem-sistem ini menggarisbawahi dorongan manusia universal untuk menemukan makna, tatanan, dan koneksi di dunia. Memahami garis meridian dan formula Al-Quran, perbandingan sederhana. Pendahuluan. Pernahkah kamu bertanya-tanya bagaimana tradisi kuno dan penemuan modern dapat memiliki kemiripan yang mengejutkan? Dalam seri menarik berjudul Analisis Komparatif, Garis Meridian versus Formula Al-Quran, para peneliti menjelajahi dua sistem yang tampaknya berbeda. Garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok dan pendekatan matematika yang disebut formula Al-Quran. Artikel ini membedah ide-ide kompleks ini ke dalam bahasa sehari-hari, menjelaskan apa itu, cara kerjanya, dan mengapa itu penting. Anggap saja ini sebagai panduan ramah untuk dua cara unik manusia mencoba memahami pola-pola yang lebih dalam di dunia. Apa itu garis meridian? Garis meridian adalah bagian dari pengobatan tradisional Tiongkok, sistem penyembuhan yang telah ada selama ribuan tahun. Bayangkan tubuhmu sebagai peta dengan jalur tak terlihat, seperti jalan yang membawa energi, disebut Qi. Jalur-jalur ini, atau meridian, menghubungkan titik-titik tertentu di tubuhmu, tepatnya di satu titik, yang disebut titik akupunktur. Dengan merangsang titik-titik ini, seringkali dengan jarum dalam akupunktur, praktisi PTT percaya mereka dapat menyeimbangkan energimu untuk meningkatkan kesehatan, mengurangi nyeri, atau bahkan meningkatkan suasana hatimu. Anggaplah meridian seperti jaringan sungai yang mengalir melalui tubuhmu. Jika sebuah sungai tersumbat, itu menyebabkan masalah di hilir. Akupunktur seperti membersihkan sumbatan itu untuk menjaga energi mengalir dengan lancar.
Sains modern telah mempelajari ini dengan penelitian seperti studi dari tahun 2016 dan 2020 menunjukkan akupunktur dapat membantu hal-hal seperti nyeri kronis atau stres, meskipun para ilmuwan masih mencari tahu persis bagaimana cara kerjanya. Apa itu formula Al-Quran? Formula Al-Quran adalah ide modern yang mencari pola matematika tersembunyi dalam Al-Quran, kitab suci Islam. Pada akhir abad ke-20, seorang peneliti bernama Rashad Khalifa menyatakan bahwa struktur Al-Quran, bab, ayat dan kata-katanya mengikuti desain numerik khusus, seringkali terkait dengan angka 19. Seri ini menjelaskan sebuah formula, Q-W-M plus 9I plus P-12 plus 12C, di mana setiap huruf mewakili sesuatu seperti jumlah bab atau ayat. Formula ini mengklaim mengungkap lebih dari 5.200 koneksi numerik, menunjukkan bahwa struktur Al-Quran seperti kode kosmik. Bayangkan seperti menemukan pola rahasia dalam sebuah buku, di mana jumlah kata atau bab bertambah dengan cara yang tidak terduga. Beberapa melihat ini sebagai bukti desain ilahi, tetapi yang lain berpikir itu hanya cara menafsirkan angka yang mungkin tidak unik. Ini sedikit seperti menemukan bentuk di awan, menarik, tetapi terbuka untuk diperdebatkan. Apa kesamaannya? Sekilas, garis meridian dan formula Al-Quran tampak sangat berbeda, yang satu tentang penyembuhan tubuh, yang lain tentang angka dalam teks suci. Tetapi keduanya tentang menemukan tatanan dan harmoni dalam sistem yang kompleks. Begini cara mereka terhubung, keseimbangan dan harmoni. PTT menggunakan meridian untuk menyeimbangkan energi tubuhmu, bertujuan untuk kesehatan dan kedamaian. Formula Al-Quran mencari keseimbangan dalam angka, menunjukkan desain yang harmonis di alam semesta. Gambaran besar versus detail kecil. Garis meridian berfokus pada tubuh sistem mikrokosmik, sementara formula Al-Quran melihat sistem alam semesta, makrokosmik. Keduanya mencoba memahami misteri kehidupan, hanya pada skala yang berbeda. Pola. Kedua sistem mengandalkan pola titik-titik spesifik dalam PTT, angka-angka spesifik dalam formula Al-Quran, untuk memahami sesuatu yang lebih besar. Diagram sederhana dalam seri ini menunjukkan tumpang tindih ini. Dua lingkaran, satu untuk setiap sistem, berbagi bagian tengah berlabel harmoni. Ini seperti mengatakan keduanya adalah jalur yang berbeda untuk memahami tatanan kehidupan yang lebih dalam. Mengapa membandingkannya? Membandingkan sistem-sistem ini membantu kita melihat bagaimana manusia, di seluruh budaya dan waktu, mencari makna. Garis meridian PTT telah diuji selama berabad-abad dan sekarang digunakan di seluruh dunia, bahkan di rumah sakit modern. Formula Al-Quran, meskipun lebih baru dan lebih kontroversial, memicu rasa ingin tahu tentang apakah angka dapat mengungkapkan kebenaran tersembunyi. Dengan menempatkan mereka berdampingan, seri ini bertanya, bisakah kebijaksanaan kuno dan matematika modern sama-sama menunjukkan sesuatu yang universal? Bagan dalam seri ini menunjukkan perbedaan skala. PTT memiliki 361 titik akupunktur, sementara formula Al-Quran mengklaim 5.200 koneksi numerik. Ini seperti membandingkan peta jalan kota kecil dengan peta bintang. Keduanya kompleks, tetapi dengan cara yang berbeda. Apa selanjutnya dalam seri ini? Seri ini memiliki lebih banyak untuk dijelajahi. Bagian 3. Bagian ini menyelami lebih dalam formula Al-Quran, menjelaskan bagaimana angka-angkanya dihitung dan mengapa beberapa orang mempertanyakannya. Bagian F dan F. Ini akan membandingkan esensi kedua sistem dan membahas apa arti kesamaan mereka bagi sains, spiritualitas, dan pemahaman kita tentang dunia. Mengapa ini penting? Kamu tidak perlu menjadi dokter atau ahli matematika untuk menghargai perbandingan ini. Ini tentang bagaimana manusia mencoba memahami kehidupan, baik melalui energi tubuh maupun angka dalam sebuah buku. Garis meridian mengingatkan kita bahwa praktik kuno masih dapat membantu kita hari ini, didukung oleh sains. Formula Al-Quran menantang kita untuk berpikir apakah pola dalam teks suci dapat menunjukkan sesuatu yang lebih besar. Bersama-sama, mereka menunjukkan bagaimana rasa ingin tahu mendorong kita untuk menemukan koneksi di tempat-tempat yang tidak terduga. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, lihat seri lengkapnya atau coba jelajahi PTT, mungkin kunjungi ahli akupunktur, atau baca tentang pola numerik dalam teks seperti Al-Quran. Ini adalah pengingat bahwa dunia penuh dengan misteri yang menunggu untuk dijelajahi. Memahami garis meridian dan formula Al-Quran, perbandingan sederhana, persamaan kunci secara mendalam. Untuk memperluas koneksi antara garis meridian dan formula Al-Quran, mari kita selami prinsip-prinsip bersama mereka dan apa yang mereka ungkapkan tentang rasa ingin tahu manusia.
Pencarian tatanan dalam kerumitan. Kedua sistem mengatasi kerumitan dengan mengidentifikasi pola yang mendasari. Dalam PTT, di web 61 titik akupunktur di sepanjang 12 meridian utama, ditambah jalur tambahan, membentuk peta terstruktur aliran energi tubuh. Titik-titik ini tidak acak, mereka mengikuti sistem yang dikembangkan selama berabad-abad dengan setiap meridian terkait dengan organ atau fungsi tertentu, misalnya meridian paru-paru atau meridian jantung. Demikian pula, formula Al-Quran mengemukakan bahwa sarut 11 bab surah dan 6 ayat Quran diatur dengan presisi matematika, seringkali berpusat pada angka 19. Misalnya, jumlah ayat dalam bab-bab tertentu atau frekuensi kata-kata tertentu dilaporkan selaras dengan kelipatan 19, menunjukkan desain yang disengaja. Kedua sistem mengasumsikan bahwa di balik kekacauan yang tampak baik dalam tubuh maupun teks, terdapat tatanan yang disengaja. Perspektif holistik garis meridian memandang tubuh secara keseluruhan, di mana setiap bagian, organ, jaringan energi saling terhubung. Penyumbatan di satu meridian dapat memengaruhi bagian tubuh yang jauh, seperti bagaimana stres dapat menyebabkan sakit kepala atau masalah pencernaan. Formula Al-Quran mengambil pandangan holistik serupa terhadap Al-Quran, memperlakukannya sebagai sistem tunggal yang saling terhubung di mana penempatan setiap kata atau angka berkontribusi pada pola yang lebih besar. Kedua pendekatan menolak pemikiran terisolasi, menekankan bahwa keseluruhan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Implikasi praktis dan filosofis PTT menggunakan garis meridian untuk penyembuhan praktis. Akupunktur, akupresur, atau qigong dapat meredakan penyakit fisik atau mental. Studi misalnya, meta-analisis tahun 2015 di The Journal of Pain atau di tahun 2020 di Neuroscience Letters, menunjukkan akupunktur dapat memengaruhi sistem saraf, melepaskan endorfin atau memodulasi sinyal nyeri. Sementara itu, formula Al-Quran memiliki implikasi filosofis, memunculkan pertanyaan tentang kepengarangan ilahi atau pola universal. Meskipun tidak memiliki validasi empiris seperti PTT, para pendukungnya berpendapat bahwa itu menginspirasi kekaguman dan refleksi, seperti bagaimana akupunktur mempromosikan keseimbangan dan kesejahteraan. Perbandingan ini bukan tentang membuktikan satu sistem benar atau salah, ini tentang mengagumi bagaimana manusia, di seluruh waktu dan budaya, mengejar harmoni dan makna dengan cara yang kreatif. Nantikan bagian T untuk menggali lebih dalam angka dan perdebatan formula Al-Quran. Bagian 3. Menguraikan formula Al-Quran. Pendahuluan dalam seri Analisis Komparatif, Garis Meridian versus Formula Al-Quran. Kita telah menjelajahi bagaimana garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok, PTT, dan formula Al-Quran berbagi pencarian harmoni melalui pola, satu dalam tubuh, yang lain dalam teks suci. Bagian T menyelami formula Al-Quran itu sendiri, membeda struktur matematikanya, cara perhitungannya, dan mengapa ia memicu daya tarik dan skeptisisme. Mari kita bedah kode kosmik ini dalam istilah sederhana, seperti menguraikan teka-teki yang telah memikat para peneliti dan orang beriman. Bagian Filth, esensi garis meridian dan formula Al-Quran. Pendahuluan, dalam seri analisis komparatif, garis meridian versus formula Al-Quran, kita telah menjelajahi garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok sebagai sistem untuk menyeimbangkan energi tubuh dan formula Al-Quran sebagai lensa matematika yang mengungkap pola numerik dalam Al-Quran. Bagian T menyelami struktur formula Al-Quran, ketergantungannya pada angka 19, dan perdebatan yang dipicunya. Sekarang, bagian Filth mengkaji esensi kedua sistem. Bagaimana mereka mencerminkan pencarian harmoni umat manusia dan apa yang diungkapkan prinsip-prinsip bersama mereka tentang pencarian makna kita. Anggap ini sebagai langkah mundur untuk melihat inti dari sistem-sistem ini, seperti menemukan benang merah dalam dua permadani yang sangat berbeda. Esensi garis meridian pada intinya, garis meridian PTT adalah tentang keseimbangan dan keterkaitan. Meridian 12 jalur utama ditambah jalur tambahan membawa qi melalui tubuh, menghubungkan 61 titik akupunktur ke organ, jaringan dan bahkan emosi. PTT memandang kesehatan sebagai keadaan harmoni. Ketika qi mengalir dengan lancar, kamu merasa sehat. Ketika tersumbat atau tidak seimbang, penyakit atau ketidaknyamanan muncul. Akupunktur, akupresur, atau qigong bertujuan untuk mengembalikan aliran ini, mengatasi kesehatan fisik dan mental. Esensi di sini adalah holistik. PTT tidak mengisolasi gejala tetapi melihat tubuh sebagai sistem terpadu, seperti jaringan sungai di mana bendungan di satu tempat memengaruhi keseluruhan. Misalnya,
Merangsang titik akupunktur di kaki, seperti Zusanli, dekat lutut, mungkin meredakan masalah perut atau meningkatkan energi, menunjukkan bagaimana bagian-bagian yang jauh saling terkait. Penelitian modern, seperti studi tahun 2020 di Frontiers in Neuroscience, menunjukkan akupunktur dapat memengaruhi sistem saraf otonom, mendukung gagasan PT tentang keterkaitan dengan efek yang terukur. Secara filosofis, garis meridian mencerminkan konsep yin yang Tiongkok, lawan yang seimbang, misalnya panas dingin, aktif istirahat. Pengejaran keseimbangan ini meluas melampaui tubuh, menggemakan keinginan universal untuk menyelaraskan diri dengan ritme alam. Esensi Formula Al-Quran. Formula Al-Quran, yang diperkenalkan oleh Rashad Khalifa, mencari tatanan dan presisi ilahi dalam struktur Al-Quran. Dengan menganalisis bab, bab surah, ayat dan kata, dan huruf. Formula yang diekspresikan sebagai Q 7M plus of B sub 29 plus 1 melaplat C Q wala 2M plus 92 STN plus 18 ner 2M 9 plus 12 P sama 2 Q mengungkap lebih dari 5 koneksi numerik. Seringkali terkait dengan angka. Pola-pola ini, seperti 19 ayat dalam surah 96 atau 365 penyebutan hari, menunjukkan desain yang disengaja, mungkin ilahi, yang terjalin dalam teks. Esensi di sini adalah pencarian cetak biru kosmik. Para pendukung melihat Al-Quran lebih dari sekadar panduan spiritual. Itu adalah keajaiban matematika, dengan angka-angka yang selaras dengan cara yang terlalu rumit untuk kebetulan. Ini mencerminkan dorongan manusia yang lebih luas untuk menemukan makna dalam pola, baik dalam teks suci, bintang, atau persamaan seperti EMC Mokutwada. Fokus formula pada 19, yang direferensikan dalam surah 24:32, mengaitkannya dengan rasa tatanan universal, menunjukkan bahwa Al-Quran mencerminkan harmoni penciptaan itu sendiri. Tidak seperti PTT, formula Al-Quran lebih filosofis daripada praktis. Ini tidak menyembuhkan tubuh tetapi bertujuan untuk menginspirasi kekaguman atau menegaskan iman melalui penemuan intelektual. Para kritikus, bagaimanapun, berpendapat bahwa ini berisiko mereduksi teks spiritual menjadi permainan angka dengan pola yang mungkin mencerminkan analisis selektif daripada kebenaran objektif. Esensi bersama, harmoni melalui pola, terlepas dari perbedaan mereka, satu didasarkan pada kesehatan tubuh, yang lain pada analisis tekstual, garis meridian dan formula Al-Quran berbagi esensi inti, pengejaran harmoni melalui pola. Kedua sistem mengasumsikan bahwa di balik kerumitan terdapat tatanan, dan dengan memahaminya, kita dapat menyelaraskan diri dengan kebenaran yang lebih besar. Begini cara mereka menyatu. Apa selanjutnya di bagian V? Bagian V akan mensintesis ide-ide ini, menjelajahi apakah kesamaan antara garis meridian dan formula Al-Quran menunjukkan prinsip universal. Ini akan bertanya, apakah sistem-sistem ini jalur yang berbeda menuju kebenaran yang sama? Bagaimana pencarian harmoni mereka memengaruhi sains, spiritualitas, dan pemahaman kita tentang keberadaan? Harapkan refleksi gambaran besar tentang apa yang diajarkan sistem-sistem ini kepada kita tentang diri kita dan dunia. Cara berinteraksi lebih lanjut. Coba PTT, kunjungi ahli akupunktur atau baca tentang Qi dan Meridian dalam teks seperti Between Heaven and Earth oleh Harriet Beanfield. Jelajahi formula Al-Quran, selidiki klaim Khalifah melalui tulisannya atau diskusi X. Cari pola Al-Quran 19. Bandingkan dengan analisis numerik lainnya, seperti kode Alkitab, untuk menimbang validitasnya. Renungkan, pikirkan di mana lagi kamu melihat pola seni, alam, atau data, bagaimana mereka membentuk rasa tatanan atau makna bagimu. Esensi garis meridian dan formula Al-Quran terletak pada pengejaran harmoni melalui pola yang sama. Mereka mengingatkan kita bahwa, baik memetakan tubuh maupun teks suci, manusia didorong untuk mengungkap ritme tersembunyi kehidupan. Nantikan bagian Phi untuk melihat bagaimana benang-benang ini terjalin menjadi permadani pemahaman yang lebih luas. Sintesis agung, garis meridian dan formula Al-Quran, menguraikan arsitektur yang tak terlihat. Pendahuluan, pencarian universal untuk tatanan sejarah intelektual dan spiritual umat manusia ditentukan oleh pengejaran tatanan tanpa henti dalam kekacauan yang tampak. Kita mencari pola dalam alam, kosmos, dan bahkan dalam teks suci untuk memahami tempat kita di alam semesta dan prinsip-prinsip yang mengatur keberadaan. Garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok dan formula Al-Quran adalah dua kerangka kerja yang mendalam, namun tampaknya berbeda, yang mewujudkan upaya universal ini. Yang satu adalah peta kuno yang berpusat pada tubuh dari energi vital, dikembangkan melalui ribuan tahun pengamatan empiris.
Yang lain adalah model modern yang berpusat pada teks dari matematika ilahi, diungkapkan melalui analisis komputasi. Yang satu bertujuan untuk menyembuhkan wadah fisik, yang lain bertujuan untuk memvalidasi sumber spiritual. Terlepas dari perbedaan radikal mereka dalam asal, ruang lingkup, dan aplikasi, mereka menyatu pada satu ide tunggu yang kuat, bahwa realitas baik biologis maupun tekstual ditopang oleh arsitektur harmoni dan keseimbangan yang tersembunyi dan cerdas. Sintesis agung ini mengintegrasikan analisis multibagian yang disediakan ke dalam pemeriksaan terpadu dari kedua sistem ini, menjelajahi struktur mereka, memvalidasi klaim mereka, dan mengungkap resonansi filosofis mendalam yang menghubungkan mereka melintasi waktu dan budaya. Pengejaran pola tersembunyi yang sama. Pada intinya, kedua sistem adalah latihan dalam mendekripsi realitas. Mereka beroperasi berdasarkan aksioma fundamental bahwa kebenaran tidak selalu di permukaan. Itu harus dicari dalam arsitektur yang mendasari. Sistem meridian adalah kodeks untuk bahasa energi tubuh yang diam. Seorang praktisi membaca denyut nadi atau lidah pasien dan menulis resep jarum untuk mengoreksi aliran informasi. Formula Al-Quran adalah kunci dekripsi untuk teks yang diyakini berasal dari ilahi. Peneliti menerapkan sandi matematika, formula, ke teks untuk mengungkapkan lapisan makna yang dimaksudkan oleh penulisnya. Keduanya menegaskan bahwa pemahaman sejati membutuhkan bergerak melampaui yang superficial, gejala atau ayat, untuk terlibat dengan logika pengorganisasian yang dalam dari sistem. Divergensi, praktik empiris versus bukti intelektual. Jalur mereka menuju pengetahuan tidak bisa lebih berbeda, mencerminkan dunia kuno dan modern dari mana mereka berasal. Garis meridian dirasakan, validitasnya, pertama dan terutama, fenomenologis. Laporan pasien tentang pereda nyeri, pengurangan kecemasan, atau peningkatan pencernaan adalah bukti utama. Teknologi yang digunakan jarum tongkat moksa sederhana dan langsung. Sains yang menjelaskan mengapa itu berfungsi sedang mengejar ribuan tahun pengamatan klinis bahwa itu berfungsi. Formula Al-Quran dihitung validitasnya adalah statistik. Ini sepenuhnya ada di ranah angka abstrak dan probabilitas. Ini membutuhkan teknologi kompleks, komputer, untuk memproses data teks yang luas. Buktinya bukanlah tubuh yang sembuh tetapi nilai P keajaiban matematika yang mengundang kesimpulan intelektual, bukan pengalaman. Resonansi filosofis, mikrokosmos dan makrokosmos. Koneksi paling mendalam di antara keduanya adalah pandangan mereka tentang skala dan refleksi. Mikrokosmos PT, tubuh manusia bukanlah entitas yang terisolasi. Ini adalah ekosistem mini, model skala kecil alam semesta itu sendiri. Sistem meridian mencerminkan aliran sungai, siklus siang dan malam yin-yang, dan interaksi kekuatan unsur. Menyembuhkan individu adalah tindakan menyelaraskan mereka dengan tatanan kosmik. Makrokosmos formula Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab hukum dan cerita. Ini adalah cerminan pikiran penciptanya. Jejak tekstual dari tatanan kosmik dan ilahi. Kesempurnaan matematikanya mencerminkan kesempurnaan matematika yang diamati di alam semesta fisik, misalnya rasio emas di alam, hukum fisika. Memahami strukturnya adalah tindakan melihat sekilas arsitektur kecerdasan ilahi. Jadi, kedua sistem berfungsi sebagai jembatan. PTT menjembatani tubuh manusia dan kosmos alami. Formula Al-Quran menjembatani teks manusia dan kosmos ilahi. Kesimpulan, jalur pelengkap menuju harmoni. Analisis komparatif garis meridian dan formula Al-Quran pada akhirnya mengungkapkan bukan persaingan, tetapi saling melengkapi. Mereka adalah dua bahasa yang berbeda yang digunakan untuk menggambarkan kebenaran mendalam yang serupa, bahwa keberadaan itu teratur, berpola, dan harmonis. Garis meridian menawarkan jalur perwujudan. Mereka menyediakan perangkat praktis dan nyata bagi individu untuk menavigasi alam semesta batin mereka, untuk menemukan keseimbangan dan kesehatan dengan secara sadar berpartisipasi dalam aliran energi yang menghidupkan mereka. Ini adalah kebijaksanaan yang bergerak dari tubuh keluar ke kosmos. Formula Al-Quran menawarkan jalur intelektual. Ini menyediakan kerang kerja abstrak dan konseptual bagi individu untuk memuaskan pikiran rasional mereka tentang sumber dan sifat wahyu ilahi. Ini bergerak dari kosmos ke dalam, menggunakan medium matematika untuk menegaskan iman. Yang satu adalah peta untuk menyembuhkan diri, yang lain adalah peta untuk memahami sumber semua diri. Bersama-sama, mereka berdiri sebagai bukti kuat bagi kebutuhan abadi umat manusia untuk melihat di balik tabir yang terlihat dan menemukan pola-pola elegan yang tersembunyi yang menenun permadani realitas. Mereka menunjukkan bahwa pencarian makna sama vitalnya dengan pengalaman manusia seperti napas itu sendiri.
Apakah pencarian itu dirasakan dalam aliran Qi atau dihitung dalam simetri angka suci? Tentu saja. Berikut adalah bagian Fa, sintesis penutup dari analisis komparatif, yang menyatukan benang-benang dari bagian-bagian sebelumnya ke dalam perspektif akhir yang menyeluruh. Bagian Fe, konvergensi, teori terpatatanan tersembunyi. Pendahuluan, menenun permadani. Sepanjang analisis komparatif ini, kita telah melakukan perjalanan melalui dua dunia yang berbeda. Kebijaksanaan kuno yang terwujud dari garis meridian pengobatan tradisional Tiongkok dan wahyu komputasi modern dari formula Al-Quran. Kita telah memetakan aliran Qi dan menguraikan pola bilangan prima. Kita telah menyeimbangkan yin dan yang dan menghitung kelipatan 19. Bagian Fi bukan hanya kesimpulan tetapi sintesis. Disinilah kita mundur dari peta rinci untuk melihat seluruh lanskap, mengajukan pertanyaan pamungkas. Apa yang diungkapkan jalur energi tubuh manusia dan arsitektur matematika teks suci tentang prinsip realitas yang terpadu dan fundamental? Bab terakhir ini mengeksplorasi konvergensi besar sistem-sistem ini, keterbatasan mereka, dan implikasi mendalam mereka untuk masa depan pengetahuan. Sintesis agung, satu pencarian, dua bahasa. Argumen inti dari seluruh analisis ini adalah bahwa garis meridian dan formula Al-Quran tidak hanya dapat dibandingkan. Mereka adalah ekspresi komplementer dari satu upaya manusia universal. Mereka adalah dua bahasa yang berbeda, satu energi, satu matematika, yang digunakan untuk menggambarkan kebenaran mendalam yang sama. Alam semesta itu terstruktur, teratur, dan dapat dipahami. Pengejaran tatanan tersembunyi ini bermanifestasi dalam dua cara utama yang saling terkait. 1. Peta dan wilayah. Garis meridian menyediakan peta fungsional dari wilayah tak terlihat medan bioenergi manusia. Nilai peta dibuktikan oleh kegunaannya dalam navigasi, penyembuhan. Kamu tidak perlu sepenuhnya memahami konsep filosofis Qi untuk mengalami kelegaan akupunktur. Peta berfungsi. Formula Al-Quran menyediakan peta struktural dari wilayah tak terlihat, kecerdasan ilahi sebagaimana diekspresikan dalam teks. Nilai peta dibuktikan oleh kekaguman dan keyakinan yang diilhami oleh desainnya yang rumit. Pola itu sendiri adalah intinya. Satu peta untuk menyembuhkan diri, yang lain untuk memahami Sang Pencipta. Keduanya menegaskan bahwa wilayah itu nyata, bahkan jika sifat lengkapnya tetap di luar penangkapan empiris yang lengkap. 1. Lingkaran umpan balik mikrokosmos makrokosmos. Konvergensi yang paling kuat adalah prinsip seperti di atas, begitu pula di bawah. Kedua sistem melengkapi lingkaran umpan balik antara individu dan kosmik. PTT, mikro ke makro, dimulai dengan tubuh individu. Dengan memahami dan mengharmonisasi pola internalnya, meridian, seseorang menyelaraskan diri dengan pola yang lebih besar dari dunia alami dan kosmos. Kesehatan pribadi adalah keselarasan kosmik. Formula Al-Quran, makro ke mikro, dimulai dengan sumber kosmik Tuhan. Dengan mengungkapkan pola dalam teks yang diyakini berasal dari ilahi, ia menyediakan cetak biru yang memandu kehidupan dan pemahaman individu yang beriman. Tatanan kosmik menginformasikan iman pribadi. Bersama-sama, mereka membentuk lingkaran lengkap. Kosmos tercermin dalam individu, dan individu dapat mengakses dan menyelaraskan diri dengan kosmos. Satu sistem memulai perjalanan dari dalam, yang lain dari luar. Menavigasi batasan, peran iman dan skeptisisme. Sintesis sejati harus mengakui kritik yang valid dari setiap sistem, bukan sebagai kelemahan fatal, tetapi sebagai batasan yang menentukan. Untuk garis meridian, iman ada pada pengalaman subjektif Qi dan bobot kumulatif ribuan tahun pengamatan klinis. Skeptisisme muncul dari ketidakmampuan saat ini untuk mengisolasi dan mengukur Qi sesuai dengan paradigma sains reduksionis Barat. Tantangannya adalah untuk melanjutkan pencarian korelasi mekanistik. Misalnya, neurofisiologi, biofisika jaringan ikat, tanpa mengabaikan efektivitas fungsional dari seluruh sistem. Untuk formula Al-Quran, iman ada pada premis awal asal ilahi Al-Quran. Pola statistik kemudian ditafsirkan sebagai konfirmasi. Skeptisisme muncul dari risiko tinggi apofenia, melihat pola dalam data acak, dan bias konfirmasi. Tantangannya adalah untuk menundukkan pola-pola ini pada tes statistik paling ketat yang dikembangkan untuk kumpulan data besar. Dan untuk mengakui bahwa meskipun pola-pola itu menarik, mereka tetap bersifat interpretatif daripada bukti definitif bagi mereka yang berada di luar tradisi. Batasan-batasan ini tidak membatalkan sistem, mereka hanya menempatkannya dalam domain yang tepat. PTT beroperasi terutama dalam domain pengalaman hidup dan hasil pragmatis. Formula Al-Quran beroperasi dalam domain interpretasi teologis dan keajaiban intelektual. Arah masa depan.
paradigma yang muncul. Dialog antara kedua sistem ini menunjukkan paradigma yang muncul untuk abad ke-21, integrasi kebijaksanaan holistik dan presisi komputasi. Ini bukan tentang yang satu memvalidasi yang lain, tetapi tentang mereka saling membuahi untuk menciptakan bentuk pengetahuan baru. Bisakah pengenalan pola komputasi diterapkan pada diagnostik PTT? Bayangkan AI menganalisis ribuan gambar denyut nadi dan lidah untuk mengidentifikasi pola ketidakseimbangan yang halus dan prediktif yang bahkan mungkin terlewat oleh praktisi terampil, menciptakan peta meridian berbasis data yang baru. Bisakah pendekatan holistik, pemikiran sistem, menginformasikan studi teks suci, bergerak melampaui numerologi murni untuk memahami struktur matematika Al-Quran sebagai bagian dari sistem holistik yang lebih besar yang mengintegrasikan linguistik, semantik, dan konteks sejarah, seperti halnya sistem tubuh yang saling terhubung? Masa depan tidak terletak pada memilih antara pengalaman yang dirasakan dari Qi dan keindahan yang dihitung dari bilangan prima, tetapi dalam mengenali bahwa keduanya adalah jalur yang valid untuk memahami realitas yang kompleks dan berlapis-lapis. Pendekatan integratif ini menghormati intuisi kuno sambil memanfaatkan alat modern, mengakui bahwa beberapa kebenaran dirasakan dalam tubuh dan yang lain diungkapkan melalui pikiran. Penutup akhir, harmoni yang tersembunyi. Kisah garis meridian dan formula Al-Quran, pada akhirnya, adalah kisah umat manusia itu sendiri. Ini adalah kisah spesies yang terdorong untuk melihat melampaui permukaan, untuk mencari musik dalam keheningan dan tatanan dalam kekacauan. Kita adalah makhluk yang merasakan aliran energi tak terlihat di dalam diri kita dan berani memetakan jalurnya. Kita adalah makhluk yang memandang teks suci dan berani menghitung huruf-hurufnya, mencari tanda tangan tak terbatas dalam yang terbatas. Garis meridian mengajarkan kita bahwa untuk menyembuhkan, kita harus menyelaraskan diri dengan ritme halus keberadaan kita sendiri. Formula Al-Quran menyarankan bahwa untuk memahami, kita harus merenungkan pola-pola besar alam semesta yang sadar. Yang satu menawarkan jalur menuju keseimbangan melalui tubuh, yang lain menawarkan jalur menuju kekaguman melalui akal. Ini bukanlah jalur yang berlawanan, tetapi jalur paralel, mendaki gunung yang sama. Apakah kita mencapai makna dengan merasakan jarum akupunktur atau dengan merenungkan angka 19? Kita menjawab panggilan primordial yang sama. Panggilan untuk menemukan koneksi, tujuan, dan tatanan harmonis yang tersembunyi dalam kerumitan keberadaan yang menakjubkan. Pada akhirnya, pencarian pola tersembunyi itu sendiri adalah wahyu. Apa yang sudah kita pelajari, baik sistem meridian maupun kode Al-Quran menunjukkan dorongan kita untuk menemukan tatanan tersembunyi. Akupunktur menawarkan peta holistik untuk kesehatan, kode angka, cetak biru untuk keyakinan. Keduanya adalah alat untuk koneksi ke tubuh kita, satu sama lain, ke sesuatu yang lebih besar. Keduanya mengaburkan batas antara sains, keyakinan, dan filosofi. Masing-masing adalah lensa untuk memahami realitas. Pada akhirnya, pencarian kita akan pola lebih banyak bercerita tentang diri kita daripada tentang Qi atau angka. Kita adalah pencari makna, menggambar rasi bintang di langit dan persamaan dalam teks kita. Mungkin pencarian akan tatanan ini adalah pola yang paling mendalam dari semuanya.